Halo semuanya, kali ini aku akan membahas bocoran cerita anime Boruto episode 221 yang akan tayang pada tanggal 24 Oktober tahun 2021. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Naruto menyarankan untuk kembali menyelenggarakan ujian Chunin lagi. Ujian ini akan dilangsungkan di desa Konoha. Tujuan pengadaan ujian Chunin ini salah satunya untuk memberikan hiburan pada warga Konoha, agar mereka tidak panik setelah insiden kedatangan Ishiki beberapa hari sebelumnya. Boruto dan juga semua teman seangkatan geninnya ini, berkumpul untuk dipromosikan sebagai Chunin. Sekarang adalah saatnya untuk memamerkan hasil latihan keras mereka selama menjalankan misi di timnya masing-masing. Semua orang sangat antusias dan termotivasi dalam keikutsertaan ujian Chunin. Dalam cuplikan preview di sini juga memperlihatkan Boruto yang bertemu dengan seekor ular megalodon raksasa. Tampaknya Boruto sedang dalam bahaya. Di sini belum jelas apakah ini ular liar atau justru ular milik Sasuke, karena tampilannya mirip dengan Aoda. Dari sini Mimin mempunyai asumsi bahwa Boruto mungkin saja akan diculik ular raksasa itu, dan secara tidak sengaja akhirnya Boruto belajar Sage mode ular di Gua Ryuchi. Pengendalian Sage ular ini mungkin bisa saja membuat Boruto bisa menekan dan mengendalikan kekuatan karma dan menghentikan proses Otsutsukifікasi pada tubuhnya. Ini tentu sangat diharapkan kita semua. Sekali lagi, ini hanyalah teori Mimin, namun perlu diingat segala hal bisa saja terjadi, mengingat dalam cerita Naruto dan Boruto banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Jika kita ingat dahulu, kisah awal mula Jiraiya belajar Sage mode, awalnya dia sedang belajar jurus Kuchiyose, tapi secara tidak sengaja membuatnya terseret ke Gunung Myoboku. Mungkin saja Boruto juga sama mengalami kejadian tak terduga yang membuatnya masuk ke dimensi Gua Ryuchi. Tentunya ini akan sangat menarik jika Boruto belajar Sage mode ular. Teori alternatif lainnya, ular raksasa yang terlihat di preview itu memanglah Aoda, dan jika benar itu Aoda maka kemungkinan ini adalah rencana yang diam-diam Sasuke lakukan. Mengingat di episode 220, Naruto dan Sasuke sempat berdebat tentang penanganan yang harus segera dilakukan terhadap Boruto. Sasuke menganggap Naruto ini tidak tegas kepada Boruto, untuk itu maka Sasuke melakukan jalan pintas untuk menyelamatkan Boruto dengan diam-diam menyuliknya menggunakan Aoda, agar Boruto belajar Sage ular di Gua Ryuchi. Hal ini Sasuke lakukan sebagai seorang guru untuk menyelamatkan murid kesayangannya itu akan lebih baik daripada tidak melakukan apapun dan hanya bergantung pada obat milik Amado yang belum sepenuhnya dapat dipercaya. Jika saja Boruto bisa mengendalikan Sage ular dan kekuatan karma dan ditambah lagi dengan mata Jougan, ini sangat amat luar biasa tentunya. Mimin juga berharap bakal ada plot twist yang bakal membuat penonton setia Boruto menjadi takjub. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita dari manganya. Di sisi lain di sebuah tempat bersalju, terlihat si Tot yang akan memasuki sebuah markas milik Boro. Dua penjaga melarangnya masuk, namun akhirnya si Tot menghabisinya. Setelah menghabisi kedua penjaga yang melarang Kot untuk masuk, Kot lalu masuk ke dalamnya. Kot bertemu dengan seorang pria tua mungil. Pria tua ini bernama Bak. Bak terkejut melihat kedatangan Kot. Bak berkata, "Astaga, apa yang kau lakukan di sini Kot? Apakah ada tugas dari Jigen?" Kot menjawab, "Jigen telah mati, dan sepertinya Boro juga mati." Bak yang kaget bertanya, "Waduh. Sebenarnya apa yang telah terjadi Kot?" Kot menjawab, "Banyak hal yang terjadi belakangan ini." "Oh iya? Bagaimana keadaan Eida sekarang?" tanya si Tot. Dari ekspresi wajah Bak terlihat dia menyembunyikan sesuatu sambil berkata, "Kau ini bicara apa?" Kot menjawab, "Sudahlah aku sudah tahu, aku yakin Boro diam-diam menyembunyikan beberapa cyborg di sini kan. Walau aku tak tahu apa motif dia sebenarnya, mungkin Boro sengaja menyembunyikan cyborg untuk senjatanya. Sudahlah, pokoknya cepat bawa aku ke tempat Eida berada." Bak lalu berkata dengan hati-hati, "Aku tak bermaksud menentangmu, tapi apa kau yakin Boro telah mati? Jika kau berbohong aku akan..." Sebelum Bak selesai bicara Bak terlihat menjadi takut kepada Kot. Terlihat ekspresi muka Kot yang mulai marah karena Bak tidak mempercayainya. Pada akhirnya Bak pun menuntun Kot untuk masuk dan mencari keberadaan Eida yang selama ini diam-diam disembunyikan oleh Boro. Hingga sampailah di sebuah kapsul hibernasi, terlihat seorang gadis kawaii berada di dalamnya. Bak yang masih penasaran dengan motif kedatangan Kot lalu bertanya, "Sebenarnya apa yang kau rencanakan Kot?"
Namun Kot mengabaikan pertanyaan Bak dan hanya fokus memandangi wajah kawaii Eida. Kot berkata, "Halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini." Di sini memperlihatkan Eida yang sedang tertidur enak. Setelah itu, Kot terlihat kesal pada Boro sambil berkata, "Sialan kau Boro, kau telah melanggar perintah Jigen dan malah mengawetkan Eida di sini. Aku tak tahu apa rencanamu tapi itu sama saja mencari masalah dengan Jigen." Lalu Bak berkata pada Kot, "Jika kau juga tahu Boro telah melanggar perintah Jigen untuk memusnahkan cyborg yang tidak dia suka, tapi kenapa kau tidak melaporkan kesalahan Boro pada Jigen? Bukankah artinya kau juga sama saja seperti Boro?" Kot menjawab, "Karena aku tidak yakin sebelum aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ditambah lagi, jika Boro memancing kemarahan Jigen, akulah yang pada akhirnya harus menyingkirkannya. Dan bahkan aku mungkin tak akan tega membunuh teman yang baik." Bak berkata, "Ya sudah terserah kamu saja." Lalu Kot berkata, "Ya, aku tak pernah menyangka jika akhirnya Eida yang dahulu seharusnya dimusnahkan sesuai perintah Jigen, justru sekarang ini dia akan berguna. Ayo kita bangunkan Eida, kita bicarakan ini nanti saja." Lalu Bak dengan terbata-bata berkata pada Kot, "Dengar Tot, aku sudah menuntunmu sampai ke sini, kau sendiri tahu bukan tentang kemampuan Eida." Kot berkata, "Ya Eida ini tahu akan segala hal di dunia ini bukan? Hanya itu yang ku dengar." Lalu Bak berkata, "Aku tak tahu apa rencanamu, tapi ada hal yang harus kau tahu, bahwa Eida ini tidak akan pernah bisa kau perintah dengan paksaan, dia itu sangat berbeda." Kot yang sudah tidak sabar mendengar ocehan Bak, lalu tiba-tiba mengeluarkan cakarnya. Dia pun segera menghancurkan kapsul hibernasi itu dengan cakarnya dan ingin segera mengeluarkan Eida. Bak yang kesal dengan tindakan Kot lalu berkata, "Dasar bodoh. Aku ini belum selesai bicara tentang kekuatannya." Lalu Kot berkata, "Sudahlah, aku akan menanyakan langsung padanya saja, jika Eida menentangku, maka aku akan menghabisinya." Perlahan-lahan Eida pun bangun dan berjalan keluar dari kapsulnya. Dan inilah dia Eida sang cyborg kara yang seharusnya dimusnahkan atas perintah Jigen sejak dahulu kala. Kot lalu dengan sopan berkata, "Selamat pagi Eida, namaku Kot, maaf telah membangunkanmu." Sementara Eida hanya terdiam dan berjalan perlahan. Karena Kot dicuekin begitu saja oleh Eida, Kot pun marah, dan tiba-tiba dia mengeluarkan sabuk hitamnya yang secara cepat mengikat tubuh Eida. Sabuk hitam itu juga mengeluarkan cakar milik Kot. Secara brutal Kot menusuk Eida dengan cakarnya, namun anehnya di sini Eida masih terlihat santuy seperti dipantui tanpa terlihat reaksi sakit sedikitpun. Kot berteriak, "Jangan bergerak Eida. Kau bahkan mengabaikanku? Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu. Tapi jika kau masih tetap mengabaikanku tak apa, aku akan membunuhmu sesuai perintah dari Jigen." Eida yang dari tadi cuek lalu melirik ke arah Kot sambil berkata, "Apa kau akan membunuhku? Coba saja kalau kau bisa." Kot lalu berkata, Begitu ya, kau meremehkanku ya, akan kuhabisi kau kalau begitu." Namun di sini terlihat Kot terkejut ketika tangannya tak bisa bergerak. Kot dalam hati berkata, Nani. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menggerakkan tanganku, atau lebih tepatnya aku tak bisa menggerakkan tanganku sesuai kemauanku." Bak yang melihatnya juga terkejut, lalu Eida berkata, "Lihat kan, kau saja tak bisa menggerakkan tanganmu, bagaimana bisa kau membunuhku?" Kot berkata dalam hati, "Jadi ini salah satu kemampuannya ya." Eida lalu berkata, "Maaf ya Kot, aku tak bermaksud untuk mengabaikanmu, kau lihat sendiri kan, aku sudah lama tertidur, jadi aku hanya khawatir nafasku berbau tak sedap." Lalu Eida memerintahkan Bak untuk mengantarkan Kot ke bar terlebih dahulu, dan setelah Eida bersih-bersih maka Eida akan segera menyusul Kot ke bar. Saat di bar, Kot berkata pada Bak, "Benar kan? Biar bagaimanapun dia itu tetaplah seorang wanita, dan apa yang baru saja aku lakukan tidaklah berkelas." Kot lanjut berkata, "Hei Bak, bagaimana menurutmu? Apakah dia tertarik denganku?" Bak menjawab, "Jangan bodoh Tot. Kau menyeretku ke dalam masalah ini, kau sudah membuat dirimu terjebak dalam mantra jaran goyang milik Eida." Lalu si Tot menjawab, "Yah, entah mengapa, semakin lama aku menunggunya, jantungku berdetaknya makin kencang, seperti genderang mau perang, sungguh membagongkan sekali. Apakah ini taktiknya juga?"
Di waktu yang sama, di sini terlihat Eida yang sedang menggosok gigi. Kalau dilihat-lihat, Eida ini kok mirip sama Lalisa Blackpink ya guys, setuju nggak kalian? Ya udahlah, oke lanjut. Scene kembali ke bar. Di sini Bak berkata pada Kot bahwa Eida telah mencuri hati Kot, dan itu adalah kemampuannya. Eida itu punya kekuatan untuk mencuri hati orang lain untuk menyukainya. Kot pun terlihat bingung dan berkata, "Nani? Kekuatan untuk mencuri hati orang lain ya?" Bak menjawab, "Ya, itulah mengapa kau tadi tidak bisa menyerangnya, kau sudah tamat." Kot menjawab, "Itu sungguh luar biasa. Ternyata selain dia punya kekuatan mata penglihatan untuk bisa melihat segalanya, dia juga punya kekuatan mencuri hati orang lain ya. Itu sungguh amat sangat teramat luar biasa bosku." Di saat Kot dan Bak ngobrol, lalu Eida pun muncul di hadapan Kot dan Bak. Eida lalu berkata, Tak perlu memuji kemampuanku secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik, Masya Allah. Sepertinya Eida ini lulusan pondok pesantren ya guys. Eida lanjut berkata, "Untuk menjelaskan bagaimana kekuatan yang aku miliki, kita anggap saja, ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan aku bisa mengaksesnya kapanpun aku mau." Kot bertanya dengan penasaran, "Apa kau bisa melihat semua orang sepanjang waktu?" Eida menjawab, "Ya, aku bisa melihat segalanya yang sedang terjadi di dunia ini, tapi itu membuatku merasa bosan, walau terkadang aku juga melihat sesuatu yang menarik." Kot pun makin penasaran dan berkata, "Benarkah? Jadi apakah ada sesuatu yang menarik bagimu baru-baru ini?" Eida sejenak terdiam, dan berkata, "Baiklah kita lihat, aku melihat Otsutsuki Ishiki mati, itu sangatlah menyedihkan, hingga membuatku tertawa, sayang sekali, aku tak bisa menunjukkan apa yang aku lihat kepadamu Kot." Kot pun terkejut mendengar perkataan Eida bahwa Eida pun mampu melihat kejadian saat Ishiki mati. Eida lanjut berkata, "Setelah Ishiki mati, jiwa Ishiki mendatangimu kan? Tapi sepertinya dia bicara cukup lama, aku kurang tertarik dengan pembicaraan kalian, jadi aku berhenti mendengarkan di tengah-tengah pembicaraan kalian. Tapi, kau sungguh malang Kot, kau ini dibebankan tugas yang banyak oleh Ishiki." Kot pun makin terkagum dengan Eida. Kot berkata, "Wow, penglihatanmu itu memang nyata dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Bisakah kau ceritakan padaku bagaimana cara kerja penglihatanmu Eida?" Eida berkata, "Ya, tapi aku sulit menjelaskannya bagaimana cara kerja kemampuanku. Rasanya kesadaranku berpindah dengan sendirinya ke tempat itu, selain aku bisa melihat apa yang sedang terjadi di masa sekarang, aku juga bisa melihat kejadian di masa lalu, tapi aku tak bisa melihat kejadian sebelum aku lahir, itulah batasanku." Kot lalu bertanya, "Apakah kau juga bisa melihat masa depan?" Eida berkata, "Tidak, aku tidak bisa melihat masa depan. Kekuatanku bukanlah sebuah ramalan, aku hanya bisa melihat apa yang terjadi sekarang dan di masa lalu saja. Tapi aku sudah menduga bahwa kau akan mendatangiku, anggap saja itu adalah intuisiku sebagai wanita." Kot lalu berkata, "Benarkah?" Aku sungguh terkesan Eida. Lalu Eida lanjut berkata, "Aku tahu kalau kau ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk melepaskan limiter atau pembatas kekuatan yang ada di dalam tubuhmu itu kan? Bukankah benar begitu Tot?" Kot pun terkagum-kagum dan berkata, wow, luar biasa bosku. Jadi kau benar-benar tahu segalanya ya?" "Yah benar, aku ingin melepas limiter di tubuhku, agar aku mampu untuk membunuh Sang Hokage dan juga si Uchiha Asep. Saat ini kekuatanku mungkin mampu untuk mengalahkan mereka, tapi aku tidak akan menyulitkan diriku, bukankah menambah kekuatan itu akan jauh lebih baik bukan?" Eida lalu menanggapinya dan berkata, "Tapi hanya Amado yang bisa melepas limitermu. Untuk melepas itu, diperlukan scan pengenalan iris mata, dan juga kode perintah suara dari Amado. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan, dan aku tak tahu apa kodenya." Si Tot berkata, Jadi begitu ya, sepertinya untuk mengatasi autentikasi biometrik itu, aku hanya perlu melakukan jurus perubahan bentuk, dan mengubah penampilanku menjadi Amado. Ini bisa kan?" Eida menjawab, "Kau salah Tot, ini tak semudah yang kau katakan, kau mungkin tak melihatnya, Amado itu sebenarnya, telah mengubah matanya sendiri dengan alat ninja sains, dan kau tahu bahwa jurus perubahan bentuk itu, tidak akan bisa meniru teknologi yang terbilang cukup rumit. Jadi, cara yang bisa dilakukan untuk melepas limiter di tubuhmu,
adalah dengan cara kau membuat Amado bekerja sama, atau dengan cara paksa, dengan cara kau mencongkel matanya, lalu bawalah matanya untuk membuka kode akses limitermu. Code berkata, sialan, jadi begitu ya, mendatangi Konoha sepertinya akan merepotkan, tapi aku tidak akan melakukan tindakan barbar seperti Delta. Eida berkata, ya, dan ini mungkin sebabnya Amado berlindung di desa Shinobi. Dia itu cerdas dan sadar diri, tapi aku akan membunuhnya jika aku bertemu dengannya nanti. Code terkejut dan berkata, jadi kau juga membenci Amado ya? Eida menjawab, ya itu benar, apa kau tahu alasannya? Tanya Eida. Code menebak pertanyaan Eida, kau membencinya apakah karena dia mengubah ulang tubuhmu Eida? Eida menjawab, jawabanmu ada benarnya juga Todd, tapi ada alasan utama aku membenci Amado. Lalu Code berkata, baiklah aku menyerah menebak-nebak, coba katakan apa alasanmu. Lalu Eida berkata pada Code, katakan dengan jujur Code, kau menyukaiku kan? Jawab saja nggak apa-apa kok. Code pun terkejut dan berkata, iya, entah mengapa aku jadi suka denganmu Eida, aku tergila-gila padamu sejak pertama kita berbicara, tapi di saat yang sama, itu membuatku berpikir, dan bertanya-tanya, tentang keanehan perasaan ini yang muncul tiba-tiba. Code lanjut bertanya pada Eida, jadi apakah benar ini salah satu kemampuanmu? Eida menjawab, pertanyaanmu tentang kekuatanku itu tidaklah penting. Code berkata, jangan salah paham dulu, aku tak membicarakan soal diriku, tapi aku hanya ingin tahu bagaimana kemampuanmu, itu karena kita ini akan menjalin kerjasama. Eida menjawab, kau ini tak tahu apapun Code, itulah mengapa kau ini tak berguna. Kemampuanku ini tak hanya terbatas padamu saja, semua orang akan terpikat denganku, baik pria maupun wanita, entah siapapun mereka. Kemampuanku itu justru membuatku merasa kesal. Karena kekuatanku secara otomatis memaksa orang lain untuk menyukaiku, itu sebabnya aku membenci Amado. Amado telah merenggut cinta sejatiku, dia telah memodifikasi kekuatanku hingga menjadi seperti ini. Aku tidak pernah tahu orang yang benar-benar menyukaiku, dan aku tidak suka dengan kemampuanku ini. Di tengah obrolan mereka, Buck lalu berkata, baiklah Code, sepertinya aku akan pergi sekarang, semoga kalian berdua berhasil. Lalu Code berkata pada Buck, lalu bagaimana denganmu Buck? Apakah kau tidak terpikat dengan Eida? Buck lalu menjawab, ya aku sama denganmu, tapi itu dulu. Lalu Eida berkata, Buck itu pemalu, jadi dia tidak menunjukkannya, dia juga pengecut, kurasa dia itu takut, itu menarik. Code berkata, oh jadi begitu ya, kurasa aku sekarang paham, alasan kenapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkanmu, jadi dia telah terpikat denganmu ya Eida. Eida menjawab, ya itu benar, walaupun sebenarnya, dia juga takut pada kekuatanku ini. Lalu Code menyadari sesuatu dan berkata, tunggu dulu, bukankah itu artinya seharusnya kau juga bisa menggunakan kekuatanmu terhadap Jigen? Jadi bagaimana bisa Jigen bisa memerintahkan untuk memusnahkanmu? Bukankah kau seharusnya bisa mengambil hati Jigen dan membuatnya membucin? Lalu Eida menjawab, tidak, Jigen adalah pengecualian, aku tidak bisa mencuri hatinya, sebenarnya ada dua macam hati yang tak bisa kucuri oleh kekuatanku, yang satu adalah saudara-saudara, dan yang satunya adalah bangsa Otsutsuki. Code berkata, oh jadi begitu ya. Eida lalu berkata, hei Code, bukankah si bocah Kawaki itu juga termasuk Otsutsuki bukan? Code pun terkejut Eida membahas soal Kawaki, lalu Code berkata, ya benar, walau dia belum menjadi Otsutsuki yang sempurna, sepertinya dia masih memiliki potensi untuk memiliki karma. Lalu Eida berkata, aku melihat kejadian saat menjelang Ishiki mati. Ishiki mati karena wadahnya sendiri, saat aku melihat kejadian itu, membuatku tegang-tegang gimana gitu, dan entah mengapa hatiku berbunga-bunga. Kejadian itu membuatku sangat kagum pada Kawaki. Lalu si Todd berkata, ya memang benar itulah yang terjadi, kau mungkin benar, kekuatanmu tidak akan berpengaruh pada Kawaki, kau akan bisa memiliki hubungan yang normal dengan Kawaki, dia mungkin bisa menjadi pangeranmu yang sesungguhnya. Lalu Eida berkata, iya, tepat sekali, sepertinya kau sudah mulai mengerti maksudku ya Todd. Lalu Code berkata, kalau begitu, hal yang sama juga akan berlaku pada Uzumaki Boruto, dia juga mengalami Otsutsukifikasi karma,
jadi Boruto juga memenuhi syarat untuk menjadi pangeranmu Eida. Eida lalu berkata, Boruto ya. Sabi juga nih, dia juga imut, tampan, dan pemberani. Eida lanjut berkata, lalu bagaimana dengan rencanamu Kot? Bukankah kau juga butuh makanan untuk ditumbalkan ke Jubi untuk menumbuhkan pohon ciplukan? Kot menjawab, jadi apakah kau tidak apa-apa, jika salah satu kandidat pangeranmu dikorbankan untuk Jubi? Eida pun menjawab dengan santuy, ya slow alah ngap, lagian aku cuma butuh salah satu di antara mereka. Sementara itu, Bak yang diam-diam merayap, masih mendengarkan obrolan mereka, lalu dalam hati berkata, kedengarannya ini hampir seperti transaksi perdagangan manusia, mereka benar-benar sudah gila. Lalu Eida berkata pada Kot apa yang sedang dia lihat, bahwa saat ini para kage telah melakukan rapat besar, para kage sedang membicarakan Kot, dan berniat untuk mencari dan menghentikan rencana Kot. Aku bisa melihat dan mendengar semuanya, tapi jangan khawatir, kau tidak akan pernah tertangkap. Kot menjawab, baguslah kalau begitu, aku mempercayaimu seutuhnya Eida, baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita, terlebih dahulu bersulang minum es teh sisri gula batu, sekali lagi kuucapkan, senang bertemu denganmu Uhti Eida. Eida menjawab, yah, begitupun juga aku Kot, aku mengandalkanmu Tot. Nah itu dia bocoran cerita.